Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen dan sifat fisik dari senyawa kovalen. Ikatan kimia merupakan interaksi antara inti atom dan elektron valensi dari atom-atom yang bersebelahan yang dapat mengikat atom-atom. Interaksi ini hanya melibatkan elektron valensi dalam pembentukan ikatan kimia, baik dengan cara transfer maupun berbagi elektron valensi. Tujuan pembentukan ikatan adalah menurunkan energi potensial sistem dan untuk meningkatkan kestabilan atom. Atom dikatakan stabil jika memiliki konfigurasi elektron menyerupai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu pada kulit terakhirnya mempunyai 2 elektron yang kita sebut dengan duplet atau 8 elektron oktet yang kita sebut dengan aturan oktet. Macam-macam ikatan kimia, ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk memudahkan menggambarkan pembentukan ikatan kimia, kita perlu lambang titik Lewis atau Lewis dot symbols. Lewis dot adalah lambang Lewis menggunakan titik, di mana titik menggambarkan elektron valensi sebuah atom. Jumlah elektron valensi sesuai golongan unsur dalam tabel periodik unsur. Kita bayangkan ini adalah sebuah bujur sangkar di mana tepinya, sisinya hanya maksimal berisi 2 elektron. Ini sesuai golongannya, misalnya Li golongan 1 maka 1 titik, Be golongan 2, 2 titik, dan seterusnya. Berikutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari atom-atom yang berbagi elektron untuk mencapai kestabilan, di mana definisi kestabilan di sini adalah mencapai oktet atau duplet. Oktet adalah 8 elektron valensi, duplet 2 elektron valensi. Satu pasang elektron yang digunakan untuk berbagi antar atom membentuk satu ikatan disimbolkan dengan satu garis. Satu garis ini artinya satu ikatan tunggal dan berbagi 2 elektron. Bila 2 garis, maka terdapat satu ikatan rangkap 2 berbagi 4 elektron. 3 garis artinya satu ikatan rangkap 3 berbagi 6 elektron. Sedangkan 2 titik atau dot di tepi atom menunjukkan pasangan elektron bebas. Cara menggambar struktur Lewis. Pertama, kita tentukan atom pusatnya. Letakkan atom yang lebih elektropositif di tengah sebagai atom pusat, kecuali atom H. Walaupun H paling elektropositif, namun atom H tidak boleh diletakkan di tengah. Atau kita letakkan atom yang paling sedikit jumlahnya sebagai atom pusat. Contoh PCl3. Atom P kita letakkan di tengah sebagai atom pusat karena lebih elektropositif daripada atom Cl. Langkah kedua, kita hitung jumlah total elektron valensi yang terlibat dalam ikatan. Kita konfigurasikan 285 sehingga P memiliki 5 elektron valensi, sedangkan Cl 287. Cl memiliki 7 elektron valensi. Maka jumlah total elektron valensi yang terlibat dalam PCl3 3 kali Cl ditambah 1 kali P. Kita dapatkan 3 kali 7 ditambah 5 sama dengan 21 ditambah 5 sama dengan 26 elektron valensi. Setelah kita dapatkan jumlah total elektron, kita letakkan pasangan elektron valensi di antara 2 atom untuk membentuk ikatan. Nah, kita letakkan di antara 2 atom dulu sepasang elektron atau 2 elektron. Karena sepasang elektron sama dengan 1 garis ikatan, maka boleh langsung kita tulis garis ikatan. Karena E memiliki 5 elektron valensi, sedangkan ini baru dipakai 3, punya P kan 3, maka sisa 2 kita letakkan di atas. Nah, sekarang total elektronnya 8, 26 diambil 8, sisanya kita taruh di Cl. Karena Cl tadi elektron valensinya 7, baru diletakkan 1 sehingga kurang 6, masing-masing kita tambahkan 6. Nah, bagaimana cara menggambarkan struktur H2O? Sama ya, kita konfigurasikan dulu atom O2 6 elektron valensi, H1
satu elektron valensi, sehingga jumlah total elektron valensinya adalah 8. Kita letakkan atom O di tengah karena jumlahnya paling sedikit. Nah, sekarang kita letakkan elektron valensinya di antara atom-atom. Boleh kita kasih garis, berarti ini 2 elektron. 2 sama 2, 4. Sisa 4. Nah, kita letakkan di sekitar O karena O memang elektron valensinya 6. Baru dipakai 2 sehingga sisa 4. Selanjutnya CO2 kita konfigurasikan dulu sehingga total elektron valensinya 2O ditambah C sama dengan 16 elektron valensi. Nah, kita gambar, kita letakkan C di tengah, tambahkan garis, satu garis adalah satu pasang elektron. Nah, sekarang 16 diambil 4 sisa 12. Kita letakkan di O karena O itu 6 baru dipakai 1. O nya kurang 1, maka sisanya kita letakkan di sini. Sehingga CO2 ikatannya rangkap. Ikatan kovalen koordinasi atau adaptive bond atau koordinat bond. Jika ikatan kovalen biasa, elektronnya berasal dari 2 atom. N menyumbangkan 1, H menyumbangkan 1. Di sini N memiliki PeB, pasangan elektron bebas, elektron yang tidak dipakai berikatan. Kemudian H ini kehilangan 1 elektronnya karena elektronnya sudah diambil alih oleh Cl, sehingga dia menjadi H+, ini menjadi Cl-. Ketika H+ bergabung dengan NH3 membentuk NH4+, maka terjadi ikatan kovalen koordinasi. 2 elektron ini dipakai oleh N dan juga H+, tapi H+ tidak menyumbangkan elektronnya kepada E. Jadi 2 ini dipakai H+, juga dipakai N, hanya dari salah satu atom. Nah, NH4+ dengan Cl- ini ikatannya adalah ikatan ionik. Ingat, ikatan ionik itu adalah interaksi antar ion NH4+ dan Cl-. Jadi ikatan kovalen koordinasi adalah berbagi pasangan elektron, tetapi elektron tersebut berasal dari salah satu atom saja. Pengecualian aturan oktet. Tidak semua atom stabil dengan membentuk konfigurasi elektron 8 atau 2, tetapi beberapa unsur periode kedua yang memiliki elektron kurang dari 4 seperti Li, Be, dan B tidak harus mengikuti aturan oktet. Contohnya Li di sini hanya memiliki 2 elektron, Be demikian juga, dia hanya memiliki 4 buah elektron. B boron, dia hanya punya 6 elektron. Jumlah maksimum elektron valensinya 8 elektron. Seperti di sini B maksimum 8 elektron. Begitu pula dengan Be memiliki 8 elektron. Unsur periode ketiga atau lebih tidak harus mengikuti aturan oktet. Jumlah elektron valensinya bisa lebih dari 8, seperti 10, 12, atau 14 yang dikenal dengan expanded octet atau oktet terkembang. Contohnya P dalam PF5 memiliki 10 elektron, S dalam SF6 memiliki 12 elektron, sedangkan I pada IF7 memiliki 14 elektron. Ini yang disebut dengan expanded octet. Nah, bagaimana contoh yang lain? Misalnya kita punya SF4, kita konfigurasikan punya 6 elektron valensi, S punya 7 elektron valensi, sehingga jumlah total elektron valensinya adalah 36 elektron. Kita letakkan S di tengah karena dia lebih elektropositif dan jumlahnya sedikit. Kita letakkan elektron di antara S dan F, kita kasih garis, satu garis mewakili 2 elektron. Sisanya S itu 6, tadi punya 6 elektron valensi, sudah dipakai 4, berarti sisa 2 kita letakkan. Kemudian F 7 sudah dipakai 1, berarti sisa 6. Berikutnya adalah XeF4. Xe memiliki 8 elektron valensi, sedangkan F memiliki 7 elektron valensi. Nah, total elektron valensinya adalah 36 elektron. Kita gambarkan, kita letakkan Xe di tengah, kita taruh elektron di antara atom Fe dan F, sisanya kita letakkan, elektronnya 8, sudah dipakai 4, berarti sisa 4 kita letakkan sepasang-sepasang. F7 udah dipakai 1, berarti sisa 6. Seperti ini. Berikutnya BrF5. Br memiliki 7 elektron valensi, F memiliki 7 elektron valensi, total elektron valensinya Br ditambah 5F sama dengan 42 elektron valensi. Kita letakkan Br di tengah, kemudian kita letakkan pasangan elektron di antara 2 atom. Sudah kita pakai 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga sisa 2. F sudah dipakai 1,
sehingga sisa 6. Berikutnya C3H6. Bagaimana cara menggambarnya? Kita konfigurasi. C memiliki 4 elektron valensi, H memiliki 1 elektron valensi, total ada 18 elektron valensi. H tidak boleh di tengah, jadi kita gambar dulu C-nya. Kemudian kita letakkan H di tepi. Kita bagi rata antara C. Kemudian kita masukkan elektronnya di antara 2. Kita kasih sepasang dulu semuanya. Kita kasih sepasang elektron. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 16. 8 pasang 16 elektron, berarti sisa 2 elektron saja. Nah, kita lihat di sini C4 elektron valensi ini baru dipakai 3. Berarti kurang 1. Kemudian ini juga 3 kurang 1, sehingga 2 elektron terakhir kita letakkan di sini sehingga membentuk ikatan rangkap CC. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.